Prabowo singgung ada orang pintar, sedikit-sedikit podcast omon-omon. Nah. Jelas siapa dong? Siapa lagi orang yang hampir tiap hari podcast? Dan julukan ke penontonnya smart people? Siapa Gimana lagi? rasanya Om disindir sama kakak asuh? Di sini ada yang bingung sama kerusuhan 98? Oh iya, kalian kan pelaku ya? Ya, saya dari Bandung, kita bahas yang khas Bandung aja ya. Kita bahas Bang Emil. Seru. Bang Emil yang sedang belajar mencintai Persija. Anak The Jackmania udah sedih dari 10 tahun lalu. Ente orang asli Jakarta, Bang. Kenapa baru sedih sekarang? 10 tahun yang lalu kemana? Banten terlalu nyaman. Close the door. Disomasi. Balik lagi di Somasi Community. Semua bisa disomasi. Terima kasih. Datang lagi akhirnya Bang Gilbas. Somasi ini awet acaranya. Awet, alhamdulillah. Dari zaman kapan dulu? Nggak ada di somasi tapi berarti? Kita tutupin. Tutupin. Feng Shui-nya ada di gua, Feng Shui-nya ada di Oh, gua. ini yang bikin aman ya. Aman. Walaupun udah nggak collab post, Ya. udah nggak collaboration post, Wah, aman tidak ya, mau, masih ya. saya tidak terlalu akrab. Sama siapa? Sama gua. Enggak, yang itu Itu. loh. Yang mana? Yang lagi dicari-cari. Yang lagi dicari-cari. Iya. Iya, itu. Tapi berita terbaru nggak ada. Berita terbaru paling cuman seorang komika membeli apartemen tertipu gitu. Yolo masih dong, Ada. masih. Ada komik yang segoblok itu ada. Masih loh Padahal Om Deddy. komika cerdas Komika katanya. cerdas, iya. Ketipu. Om Deddy udah ya. Apa beritanya udah jadi apartemen itu? Belum jadi. Waduh. Aduh. Saya udah berusaha menghilangkan loh, biar lupa aja loh. Oh iya, Udah terlalu ikhlas loh padahal ya. Itu sebenarnya bukan gagal. bukan gagal. Cuma saya beli kurang lebih yang uang saya udah keluar, saya beli ya Hyundai Palisade dalam bentuk angin. Mana ya? Kok nggak ada ya? Padahal baru berumah tangga, rumahnya ditipu ya. Iya. Tangganya doang. Bisa nggak ya. teh? Udah teh, udah Ya, ya. udah. Udah ya. Ini ada berita paling penting nih Bang Apa Gilbas. itu? Apa itu? Coba bacain Bang. Prabowo singgung ada orang pintar, sedikit-sedikit podcast omon-omon. Nah. Jelas siapa dong? Siapa lagi orang yang hampir tiap hari podcast? Dan julukan ke penontonnya smart people? Siapa Gimana lagi? rasanya Om disindir sama kakak asuh? Kakak asuh kan emang tentara. Bener, Sama-sama sama-sama tentara, tentara. Asoy. Siapa kan? Om Ded kan cukup dekat sama Pak Iya, Prabowo iya, kan? betul. Siapa yang maksudnya sering podcast tuh siapa Saya lagi? begitu ketemu Bapak, saya langsung bilang, saya Pak. Oh langsung. Oh, langsung. Langsung. Oh, padahal Sebelum- Richard Lee udah takut. Oh Bapak iya, Richard Lee. udah takut. Apa gua ya? Gitu. Sebelum beliau ngomong, saya Pak. Gitu. Saya Pak. Udah. Bukan omon-omon aja, om-det ya. Om-det. Terlalu support Mas. Coba tadi baca beritanya, Pak Prabowo, beritanya Singgung. singgung ada orang pintar sedikit-sedikit podcast Podcast, omong-omong. ya. Gua udah ketemu Bapak. Ah, Oke, kayak mana Gua tuh? udah oke. bilang, Pak, maaf Pak, saya Pak gitu. Tapi langsung Bapak sapu. Langsung Bapak sapu. Dia bilang, enggak kan saya bilang yang pintar gitu. Oh. Berarti om-det nggak pintar. Jadi aman dari tuduhan ya. Aman. Oke. Berita selanjutnya. Oh, temen lu yang baca. Nah, Temen lu. Ikrip. KPK cari Kaesang. PSI tidak mengetahui keberadaannya. Kenapa nanya PSI? Nanya Iya. ATM. Aneh. Udah tau Kaesang tuh Cipung, gue susrininya. Udah tahu. Iya. Ngajarin Semua aja baca, gua tahu. ngajarin jalan. Iya, ya. gua ngajarin jet pribadi Tapi nggak tahu ini lagi dicari-cari Om, emang Om. Iya, nggak tahu. Gua juga Lu di-chat-chat gimana? gitu. Ya kagak tahu emang Lu gua. nggak ngechat? Gua kagak pernah deep talk sama dia. Kagak sedekat itu Om, cuman bos sama anak buah udah. Tapi kan dibilang kata apa Grace Natali dia nggak tahu di mana. Ya. Tapi kemarin ada berita katanya udah di kantor PSI sejak 28 Agustus. Nah, gimana itu? Kok bisa KPK tapi nggak tahu juga di mana? Iya, ngilang pas lagi sayang-sayangnya itu. Ah. Ghosting kali ya. Di ghosting gitu, Iya. bro. Tapi nggak tahu ya.
Nggak tahu. Klarifikasi ya. Klarifikasi. Maaf KPK walaupun jadi kapok, jadi KPK. Gara-gara Kaisang kan jadi kapok. Kapok, ya. Aman aja. PAT nggak tahu di mana. Oke. Nggak tahu. Tapi setelah Kaisang kini beredar foto Bobby dan Kahiyang naik jet pribadi. Buset dah, emang lagi endorse apa gimana sih? Semuanya jet. Endorse jet pribadi ya. Iya. Tapi Iya, mungkin biasa kan ya maksudnya naik jet pribadi. Banyak Om Ded naik jet pernah, pribadi. Om Ded pernah jet Lu pribadi. pernah naik tuh. jet pribadi? Pernah. Kalau gua jet pump, kalau gua masih jet pump. Lu naikin? Iya, gua naikin. Agak geter ya? Iya, geter. Geter, gitu. sanyo Nah, itu, maksud sanyo. gua gini, gua pernah naik jet pribadi. Pernah. Gua pernah naik makan roti 400.000. Gua makan roti harga 2 juta gua pernah. Wow. Roti sobek itu, roti sobek. Iya, roti sobek harga 2 juta gua pernah. Roti sobek 2 juta, Jet gua lem pribadi. lagi, gua lem lagi. Nggak 2 dimakan, juta. sayang. 2 juta Iya, bener. iya. Naik jet pribadi bolak-balik juga pernah. Yang nggak pernah apa? Cuman kan saya bukan pejabat. Oh, jadi aman. Nggak kesorot. Nggak kesorot. Tapi kan dibilangnya kemarin juga gitu, Kaisang bukan pejabat, aman itu. Iya, harusnya. Bukan Ya. gratifikasi. Dia kan YouTuber. Iya, Iya, bener. YouTuber. Artinya ya aman dong. Iya, pengusaha lagi. Pengusaha kan Pengusaha. wajar naik Iya. jet pribadi. Iya kan? Lagi usaha untuk membangun usahanya. Iya. Enggak, pengusaha wajar kalau naik jet pribadi, tapi kalau pengusaha yang laku. Oh iya. Gua nggak paham. Pengusaha yang Maksudnya berarti Maksudnya- yang itu nggak laku. aduh, apartemen gue belum jadi lagi. Gimana ya? Gimana sih ini apartemen ya? Siapa tahu endorse ya. Ya, endorse. iya, siapa tahu Kita sapuin diajak. nih, kita sapuin. Iya, iya. Oke, ex presiden Korea Selatan Moon Jae-in. gimana bacanya sih? Moon Jae-in. Namanya kayak Moon Sidorejo gitu. Moon Jae-in ya. Moon Jae-in jadi tersangka suap Ah, karena carikan mantunya kerja. Lah, Oh, cuman lu nyindir maksudnya. Ini berita bagus loh. Iya, iya, iya. Dia Bagus, tersangka bagus. suap karena cariin mantunya kerja. Bagus. Nggak Salah boleh. dia itu cuman di negaranya aja. Iya. salah negara ya. Negaranya terlalu Salah disiplin, negara. terlalu disiplin. Masa cariin mantunya kerja nggak boleh? Langsung dapat suap. Ada kok yang nyariin anaknya kerja anteng. Tapi bikin demo satu negara sih. Iya. Asai. Ya udah, Bas, silakan Mas. Nah, ini teman lu nih, Bang. Temen lu nih. Wah, bener nih teman gue nih. Polri dilaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi pengadaan gas air mata. Kerugian puluhan miliar. Gas air Ya. mata dikorupsi itu gimana? Gitu. Enggak, bukan. Itu dikonsumsi. Kalau itu dikonsumsi. Itu ngelem, lebih ke ngelem ya. Iya, Gas Lebih air ke mata ngelem. dikorupsi itu gimana? Itu bohong kali, dia belinya gas air mata pas dipakai cuma dikit doang keluar. Iya, segitu doang Iya, dikorupsi makanya pasti belinya nih. banyak. Gas air Iya. mata kiri, air mata Iya. kiri katanya. Itu mah kelilipan katanya, bukan kena gas air mata, cuma ada ngalir dikit gitu. Jadi Polri dilaporin ke KPK. Betul. Yang laporin siapa? Aliansi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian. Oh, dia concern ke kepolisian. Iya, Oh. diliatin banget gitu. Iya, jadi tahu nih ada pengadaan Iya, yang kayak nggak Kok bener dia nih. tahu deh. ada korupsi kalau nggak ada orang dalamnya polisi? Ya kali ada polisi ke Orang warung makin beli di- apa bawa gas air mata Kan ke nggak bawah. mungkin, kan dia Detail bilang- banget, detail Dia banget. bilang berapa miliar? 300 miliar. Bukan miliaran tadi yang atas, yang atas. Miliaran. Nggak, miliar, dari mana puluhan orang miliar. sipil itu tahu ada korupsi gas air mata polisi kalau dia sipil? Dia vendornya berarti. Itu. Vendor. Jelas vendornya. Anda nggak sipil-sipil banget Anda. Iya, ternyata Iya, ada iya, elunya iya, nih. iya. Mungkin dia heran orang saya perusahaan gas air terjun katanya. Kenapa saya dipesan ya? Masa gas air terjun? Pas dilapor keluar curug. Curug pelangi. Curug pelangi. Curug pelangi. Curug pelangi. Oke, terakhir lah, Terakhir ini, sebelum Iya, pesan iya, saya. iya, iya. Terdakwa kasus korupsi timah 300 triliun rupiah, Tony Tamsil, hanya divonis 3 tahun penjara dan denda 5.000 rupiah. Tuh kan nggak selalu bagus Korea. Nah iya. Nggak di Indonesia ini. Indonesia. Om. Oh, nggak ikutan. Masa dendanya goceng doang, goceng. Goceng. Telur gulung dapat 2 doang itu. 3 tahun sama goceng. 300 triliun kerugiannya, dia cuma bayar 5.000. 5.000. Mungkin dia tahu kali yang ngasih apa hukuman kalau berapapun pasti dianggap kurang sama masyarakat. Iya, Ya kan benar. misalnya kerugiannya 300 suruh bayar dia 2M. Aduh, kurang dikit banget. Udah 5.000 Terus kalian 5.000 aja biar marah sekalian. Biar marah sekalian. Iya. Iya juga ya. Apapun yang diputusin salah. Benar. Jadi Masyarakat pasti nyari celahnya. ini supaya masyarakat benar-benar sekalian Sekalian marah. marah, ya. jangan marah. Ya.
Mau 2M, 3M berapa ratus percuma. juta juga tetap salah. Tetap salah. Iya, jadi udah 5.000 aja lah. Tapi itu 300 triliun. Kerugiannya Oh, tuh. kerugian. yang ditimbulkan. Iya. Berarti itu orang goblok. Udah lah, goblok kita hadapin. Ya juga ya, korupsi timah segala macam. Goceng dapatnya. Goceng. Harus bayar ke negara lagi. Iya makanya. Bener dong. Habis. Kasihan bener ya, di penjara 3 tahun. Oke, baiklah ada 3 peserta. Peserta kita nih kali ini kita agak sesundaan nih. Iya, benar, Oh, iya, benar, benar. benar. Peserta pertama ada Hari dari Tasikmalaya. Hari Dari ini Bandung. Nah ini Ada Gusman Gusman. Sige. Dari Jakarta Barat ada Arvin. Bandung, Tapi kalau Arvin tadi itu ngatain sih Gusman. apa? Gusman apa lu katain itu? Kenapa dikatain? Sige, Gusman Tadi lu Sige. Sige. Gusman enggak bukan Sige. Sige namanya Gusman Sige. Bukan Gusman Sige. Nggak, Udah ada emannya loh, itu berarti manly, Gusman. nggak mungkin dia ngata-ngatain Sige di acara gini. Kalau mau ngatain di Kaskus ya. Ya. biasanya. Iya lagi. Emang siapa yang suka ngata-ngatain di Kaskus siapa sih? Apartemen gue udah sampai mana ya? Kayaknya belum. Ntar lagi jadi deh. Ntar lagi jadi kayaknya. Ah bahaya tuh. Oke, kita Oke. Potong aja tadi. Oke. kita panggil dari Peserta pertama kita dari Tasikmalaya ini dia. Hari. Malam semuanya. Malam. Kenalin nama gua Hari dan gua tuh hampir dikasih nama Abri Yanto. Alasannya karena gua lahir tanggal 5 Oktober pas hari Abri. Tapi nggak jadi karena papa gua mikir, emang Cina bisa jadi tentara di Indonesia? Kayaknya enggak deh. Jadi hari Abri harinya doang. Gak yakin. Tahunya Om Deddy jadi Bisa. letkol ya? Hai teman-teman Cinaku, kabar baik. Kita bisa jadi tentara asalkan lu punya podcast dan mualaf dan berotot, mentalis, hitam putih itu. Ya itu harus berat tapi bisa aman. Ya gue minoritas teman-teman. Dan gue bingung sama kerusuhan 98. Di sini ada yang bingung sama kerusuhan 98? Nggak ada? Oh iya, kalian kan pelaku ya? Pelaku. Goblok. Pelaku nggak mungkin bingung dong. Korban baru, ada apa nih, ada apa nih? Ya, gue ngomongin kerusuhan 98. Karena gue pengen ngomongin tentang kerusuhan 96. Ada yang tahu? Nggak ada. Jadi ada tuh kerusuhan 96 di Tasikmalaya, tempat gue berasal. Mirip sentimennya agama dan juga ras. Saking mirip yang gue curiga jangan-jangan kerusuhan 98 udah diresiknya di Tasik. Dipakai latihan. Kalau dipikir-pikir ya, padahal saking miripnya. Jadi gereja dibakar, rumah-rumah toko Cina, termasuk rumah gua dilemparin batu. Padahal papa gua udah nulis tuh, ini milik pribumi, pas mau ditempel, keburu dateng. Lempar aja bang, nggak apa-apa bang, lempar aja bang, santai. Pasrah gitu, maksudnya mah udah terima aja. Padahal kalau kalian tahu akar permasalahannya, nggak ada hubungannya dengan kami, Kristen dan Cina. Ini kalian bisa Google. Jadi ada konflik antara polisi dan pesantren. Suatu hari, salah satu santrinya ketahuan mencuri. Dihukum sama ustadz yang dimasukin ke kolam. Pulang lapor ke bapaknya polisi. Nggak terima dipanggil ustadznya. Dipukuli, rusuh. Cinanya mana? Kristennya mana? Gak ada teman-teman. Gua riset.
Nama polisi yang mukulin gak ada yang namanya Christian, Michael, Sambo, gak ada. Dan nama ustadznya juga bukan Felix. Gak nyambung kan? Ini kayak main futsal nih, adu penalti nih, das, gagal. Tapi yang disalahin istri lu. Gitu. Kenapa disalahin? Soalnya istri lu Cina. Apa hubungannya? Gua bahas gini bukan karena gua dendam, cuma sedikit kesel aja. Karena orang-orang Indonesia taunya kerusuhan 98. Tasik ada, nggak kalah kita. Kasian dong teman-teman gua, saudara-saudara gua, udah capek-capek jadi korban, nggak ada yang tahu. Ada teman-teman, 96. Pas 98 terjadi pun, orang Tasik pun kayak, ih males ikut-ikutan. Kreatif dikit bisa kali. Dan menjadi minoritas, teman-teman, kita harus siaga, jangan lengah. Karena gue pernah KTP gue hilang. Gue panik, gue ke kantor polisi. Bikin laporan. Untungnya gue punya fotokopiannya. Gue kasih. Terus polisi itu suka ada dokumennya kan, kayak template gitu, tinggal isi tuh. Di print. Coba cek, ada yang salah nggak? Gue cek. Nama bener, alamat bener. Kok Islam? Perasaan gue belum login. Apa udah saatnya ya? Pak, saya Kristen, Pak. Oh, sorry. Kebiasaan. Hah, kebiasaan? Biasa ganti agama atau Islamisasi? Tapi dikoreksi tuh, pret. Udah jadi benar Kristen. Jadi meskipun cuma sebentar, gue tahu rasanya jadi mayoritas. Ada tuh sekitaran 10 detikan tuh. Sama 10 detik gue kepikiran tuh, gabung ormas tertentu biar dapet tambang. Tapi begitu dikoreksi, gue kayak, ya ampun Tuhan Yesus, apa tuh barusan? Apa yang terjadi? Makanya ini menurut gua, kenapa ada agama di KTP buat apa? Itu personal gitu. Ya kali kita ke gereja gitu, gue ke gereja misalkan, terus dompet gue hilang, KTP gue hilang, terus gue kayak, kenapa gue di sini? Itu yang digantung siapa? Kan nggak mungkin. Masih inget gue, nggak kayak Om Deddy. Kok semakin sini semakin takut lihat sana ya? Takut. Di Indonesia gue ini super minoritas, teman-teman. Gue minoritas pangkat 3. Gue anak Cina, Kristen, dan seorang penyintas kanker lidah, teman-teman. Insya Allah survive ya. Kan 10 detik jadi Islam, jadi taunya insya Allah doang. Iya. Jadi lidah gue tuh sempat dipotong, teman-teman, bagian kanan. Kayak logo Apple, tau nggak tuh? Tapi lidah gitu. Mantep lah. Makanya lidah gue jadi lebih mahal dari yang lain. Dan hanya karena gue kanker, kalian nggak perlu kasihan sama gue. Santai. Gue lagi stand up komedi, bukan stand up charity. Gue lebih baik dapet tawa dari pasien. Gue nggak butuh rasa kasihan kalian. Ngalangin soalnya. Tapi kalau mau donasi duit boleh sih bang. Oh boleh om. 10.000 boleh dah. Tasik jauh. Kenapa nggak pernah lihat Cina ngemis? Gak semua Cina kayak Om Deddy. Kaya, tentara, sehat lagi. Ada yang kayak gua, jadi mau dibantu. Oke, sebelumnya di sini ada yang ngerokok, tepuk tangan. Tenang, gua tidak akan menghakimi kalian. Karena sebelum gua kanker, gua tuh nggak suka sama perokok karena asapnya yang bau. Tapi semenjak gua kanker, gua respect sama kalian.
Mungkin kalian berpikir, Cina kanker masih hidup, pasti banyak duit. Enggak. Pakai BPJS, teman-teman. Ada Cina BPJS, ada. Technically berarti gue pakai uang pemerintah. Uang pemerintah datang dari pajak. Pajaknya dari rokok kalian. Lanjutkan perbuatan muliamu. Karena kalian gak akan pernah tahu siapa yang akan kalian selamatkan malam ini. Misalkan Pak Ate lagi rokok nih. Si Hari apa kabar ya? Har nih, biaya kemolu. Sebenarnya awalnya gue tuh takut gitu kesini. Tapi gue pikir-pikir, pemerintah banyak salah kok nggak ada takut-takutnya ya? Iya. Pemerintah korup tuh kayak kanker gitu. Sama-sama kerja di dalam, nggak tahu kerjanya apa, tiba-tiba ada yang bengkak aja. Kayak APBD tuh. Pas kanker gue juga makan teratur gitu. Tapi badan gue lemes terus, kayak nggak keserap. Kayak bayar pajak tapi nggak ada gunanya. Dan kalian tahu apa yang paling mengerikan dari kanker? Menurut penelitian katanya kanker itu bisa diturunkan secara genetik. Terdengar familiar? Ya dinasti. Warrior. Dinasti Warrior. Game. Dinasti Warrior. Gue mainnya game doang. Kalau mainin hukum negara mah, tanyalah yang lain lah. Terima kasih teman-teman. Tangan dong untuk Hari Kanker. Mas. Saya peringatan ya. Hari Kanker Nasional gitu ya. Hari Kanker, nah, 4 Februari ada ya. persona. Iya. Kalau kita sering dengar istilah Islam KTP, ini Islam kertas print nih. Nah, ada istilah 10 baru detik doang hari ini. kesobek. Ada istilah baru Tapi hari ini. maaf, udah sembuh. Apa? Bersih. Udah bersih. Tapi masih kroak. Ada. Ada bener logo Apple. Yang 13. Oh, benar. lidahnya. 13 nggak bedanya. Dapat stikernya nggak lidahnya kan kalau Apple ada. Nggak beda. Buat di mobil. Ada stiker. Nah, ya. Nanti saya pikirkan. Tapi hari ini satu-satunya kalau ngeledekin orang nggak sakit hati. Kenapa? Coba ya. Ih, kasihan deh. Makasih, Mas. Anda dong. Tapi luar biasa loh, ini fun fact ya, tante gue meninggal kanker lidah. Oh. Iya. Nggak serius, tante gue meninggal kanker lidah sampai rusak terus meninggal sampai udah keluar darah semua. Oh. Udah. Iya sama. Meninggal kanker lidah. Kok lu sembuh? Enggak gitu. Gua nggak terima. Orang kan ada. Orang semua Orang terima. beda-beda. Saya lebih cepet, Mas. Iya kan maksudnya biar kita tahu kalau kena kanker lidah ngapain. Iya, pertanyaannya kayak Enggak. Iya, lemes Tante kayak lu gua sembuh. meninggal kena kanker lidah, sumpah. Iya, tapi Iya. Kok lu sembuh gimana caranya? Oh, Bro? iya. ya dijeda dulu, Om. Kasih gitu Nah, loh. iya. Coba. Ditindak lebih cepat karena memang ukuran masih kecil. Kenapa lu tindak lebih cepat? Pertanyaan Om tuh kayak nggak terima gitu dia sembuh. Iya. Kayak Maksudnya Anda bisa nunggu dulu kan? Soalnya udah ganggu, Om. Oh, jadi Karyawan, bisa tindak lebih karyawan. cepat ternyata. Wah, awalnya dari karyawan. BPJS. Berarti BPJS bagus. Bagus. Berarti bagus. Iya. Kirain kan. Ngantri aja. Ngantri kan? Ngantri tapi ya. Iya. Memang yang sakit di Indonesia cuma lu doang kan? Iya, Enggak. Bener, Om. Iya, Banyak. berarti bagus BPJS. Iya, bagus. iya. Karena katanya sempat ngantri karena orang sempat pada berhenti ngerokok katanya. Kalau ngerokok tuh kan jangan ngantri gitu. Ngerokok dong, ngerokok dong. Iya, super. Makin cepat ya. Terus pada ngerokok semua lo. Iya. Seneng. Oke, karena lu sebagai penyintas ya. Penyintas. Berarti kan pada saat itu Survivor. tuh yang namanya berarti keluar duit juga dong buat obat kan kadang-kadang nggak dibantu BPJS kan? Iya, ada bagian yang nggak bisa dibayar pakai BPJS. Iya. Betul kan? iya, Nah, iya. coba lu baca nih. Karena menurut gua kalau gitu ada orang dalam keadaan sakit itu yang namanya duit itu penting. Iya, iya. Setuju. Silakan. Ini kayaknya nyambung nih. Oh iya. Ramai di X, mahasiswa Undip ngaku tak bisa bayar UKT, lalu dibantu netizen hingga 50 juta. Tapi uangnya dipakai dugem. Sifat-sifat wahui. Wah ya. Sifat-sifat. Dikasih duit, pakai buat apa? Padahal tadinya niatnya buat apa? Iya. Kok bisa? Kok bisa Duit coba? sumbangan buat dugem.
Orang dugem pakai duit sedekah tuh gimana? Sama bukannya ketahuan dia waktu ada sumbangan yang sebelumnya pakai buat iPhone. Iya. Orang yang ini cewek. buat dugem. Yang cewek kan ini kan? Iya. Iya. Ada beritanya. 50 juta buat dugem. Iya. Yang ngasih dapat pahala, yang dikasih dapat tequila itu. Iya. Biasa. Berpikir aja Om. Berpikir. Enggak, gue lebih luar biasa nyambung ke alkohol gampang. Ada kegep gue ya. Oke, thank you, Hari. Hari, Hari, thank you Hari. buat Gusman dan Arvin kalau mau ngalahin mentalnya Hari, Ya. kasih logo Rolling Stone ke dia. Dia langsung Lidah. Iya. kata Hari, aduh, kalah aku. Katanya mereka udah siapin bawa permen lollipop kaki gitu tuh. Yang bisa warna-warni lidah. Lebih parah. Yang jagoan neon. Iya, yang kayak gitu. Aduh. Tapi bagus dia kalau di kerjaan dia beneran bagus, nggak menjilat bos. Ya, Nggak pernah betul. menjilat bos. Karena Ya, sakit kan. Maksudnya tadi itu sariawan. Kalau menjilat gimana? sariawan, kanker Kanker sariawan. sariawan loh. Awalnya katanya sariawan, awalnya cerita Awalnya tadi. sariawan. Tuh. Oh gitu. 2 tahun nggak sembuh. Oh goblok emang goblok. Goblok. Tenang. Saya paham maksudnya. Harusnya kita sariawan nggak sembuh sebulannya udah panik. Sebulan panik. Panik. Oh dia nunggu 2 tahun. 2 tahun kalau Karena sariawan paling besok sembuh gitu terus tuh 2 tahun. Gitu. besok Tapi ini goblok tadi di sini ngakunya, ya gua ketahuannya cepet. Enggak. Udah pukulin boleh. ngomong di belakang 2 hari doang, 2 hari raya itu mana? Asoy. Kok bisa 2 tahun? 2 tahun sariawan. Bisa 2 tahun sariawan. Oke. Ya, Yang kedua ya. dari Bandung Gusman Sige dia datang ke sini kayak Ridwan Kamil berarti ya? Wah. Ke Jakarta ikut lomba. Berarti dia termasuk yang nyari kerja di Jakarta juga nih. maksudnya. Iya nih di sini. Ini Coba kita lihat tweet lama Gusman. Nggak ada. ada. Aman ya tweet lama Ntar Gusman ke aman game, ya. ntar dia ke game Ntar lagi ke game. ngeceng-ngecengin Om Deddy. Oke lah, langsung aja pesan kedua dari Bandung. Gusman Sige. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusman dari Bandung. Sebelumnya saya mau minta maaf kalau bahasa Indonesianya agak belibet. Karena saya kalau stand up biasanya pakai bahasa Sunda, Mang Deddy, punten ya. Mang Deddy. Punten, Mang Deddy ini. Bang Deddy. Apa saya pakai bahasa Sunda aja, Mang Deddy, gimana? Boleh. Boleh. Emang ngerti? Dikit. Dikit. Banyak kan nggak ngerti ya? Iya. Bahaya, lebok anjing. Itu gua ngerti. Panik aja. Ya, saya dari Bandung, kita bahas yang khas Bandung aja ya. Kita bahas Bang Emil. Bang Emil. Karena dia kan udah di Jakarta. Bang Emil yang sedang belajar mencintai Persija. Tapi sayang cintanya bertepuk sebelah mata. Harusnya sebelah tangan tadi teh, anjing salah anjing goblok. Bisa diulang nggak sih? Nggak ya, ya udahlah biarin. Beliau itu adalah sosok yang kreatif dan juga ide-idenya out of the box. Contohnya dia pas nyalonin di Jakarta teh, saya baca salah satu programnya adalah untuk menanggulangi orang-orang stres karena macet di Jakarta, beliau mau bikin program mobil curhat. Sekali lagi ya, mobil curhat. Mobil curhat. Itu mobil kan di jalan juga ya. Berarti kena macet juga. Saya penasaran nanti kejadiannya bakal kayak gimana. Nanti ada orang yang konsul gitu. Duh, saya stres kena macet di Jakarta. Sama nges lah jempe kamu. Saya juga sama. Dan memang dari dulu ya, Bang Emil itu idenya luar biasa, out of the box. Kadang-kadang di luar box gitu. Bener.
Jadi beberapa waktu yang lalu di Bandung itu lagi marak-maraknya aksi begal. Tiba-tiba Bang Emil punya rencana, untungnya rencananya nggak jadi. Punya rencana buat bikin patung Insinyur Soekarno. Sebetulnya saya emang nggak apa-apa ya kalau misalkan mau bangun patung Soekarno, asal fungsinya kayak orang-orangan sawah. Buat ngehalau begal gitu, jadi enak kalau misalkan kena begal teh tinggal bilang aja, jangan kena begal tuh, diliatin sama Soekarno. Malu, bilangin sok sama anaknya, Mega nih Mega. Begalnya nih. Begal nih begal. Lucu ya? Nah, materi politik saya mah lucu. Bikin ketawa bukan bikin wih. Aduh, astagfirullahaladzim. Tapi memang Bandung sedang tidak baik-baik saja, Om Ded. Karena Bandung teh sekarang autopilot, tidak ada wali kotanya. Terakhir wali kotanya ketangkep karena korupsi. Dan memang dulu juga ide-idenya sangat brilian gitu. Ketika di Bandung sedang banyak kasus begal, salah satu program yang dicanangkan oleh Pemkot Bandung adalah menambah CCTV dan lampu. Oke, boleh. Setidaknya orang Bandung bisa meninggal dalam keadaan cerah. Jadi enak kan ketika dibacok, cak. Untung cerah ya. Coba kalau misalkan gelap, ngebacoknya bukan ke kepala saya, ke kepala sendiri. Gitu. Jadi Sri Mulat gitu. Terus beliau teh sekarang sudah ditangkap oleh KPK. Dulu si korupsinya, uang korupsinya teh dipakai buat jalan-jalan ke Thailand. Gusti Nu Agung. Ke Thailand mah nggak harus korupsi, meren. Murah. Nabung 1 juta sebulan, 10 bulan juga udah bisa. Bener, saya udah cek. Itinerary ke Thailand itu dengan 10 juta, itu semuanya udah ke cover. Udah pesawat PP, terus udah hotel, sama udah bisa naik tuk-tuk sambil dipangku sama jirayut. Udah bisa. Maksudnya teh, kalau misalkan memang mau dipakai foya-foya, pakailah uang korupsi itu untuk hal-hal yang harganya mahal gitu. Kayak beli Erling Haaland kayak apa gitu. Iya, setidaknya Bandung punya striker tajam gitu. Terus saya teh alhamdulillah baru aja tunangan. Alhamdulillah setelah lama menjomblo saya emang agak susah buat ngedeketin cewek teh, makanya masih umur saya 36 tahun tapi masih main Bumble dulu. Jangan ketawa teh. Susah tahu nyari cewek teh. Bener. Apalagi di Bumble banyak banget ininya, kriterianya, kayak di bio Bumble ditulis jangan tanya lagi apa, jangan tanya kuliah di mana, jangan tanya kerja di mana, bosen cenah. Terus saya harus tanya apa tuh princess? Waktu itu saya swipe kanan, kebetulan match langsung, saya tanya manro buka. Aneh atuh dah cewek mah. Di bio Bumble ditulis mencari imam ke masjid tuh. Nyari imam di Bumble. Kenapa kamu di ghosting pas lagi ruku? Dari imam di Bumble. Imam di Bumble. Terus saya sekarang calon istri saya teh umurnya nggak terlalu beda jauh lah. Saya 36, beliau umur 30 tahun. Tapi sebelum sama yang ini, saya pernah pacaran sama yang umurnya tuh terlalu jauh gitu. Waktu umur saya 30 tahun, saya pernah pacaran sama cewek yang umurnya 21. Beda 9 tahun. Seperti anak Bandung pada umumnya, kita punya panggilan sayang. Saya manggil dia Neng. Dia manggil saya Bapak demi Allah. Demi Allah. Dipanggil Bapak, asli. Ini kalau di WhatsApp, Bapak ditanyain sama Mama, aja merasa lagi deketin mamanya. Ya, MILF juga saya suka sih. Cuman susahnya pacaran sama cewek yang umurnya terlalu jauh teh, kadang-kadang ngomongnya nggak nyambung, terus ngomongnya teh nggak straight to the point gitu. Suka pakai mukodimah. Iya, kalau mau cerita teh cerita ini mah enggak pakai mukodimah dulu.
tahu nggak? Ya nggak tahu lah anjing. Dulu saya pernah tuh di chat sama dia, tahu nggak? Kenapa? Sebel. Iya sebel kenapa? Pengen nangis. Iya sok-sok cerita anjing. Iya, jadi tadi di kampus aku sengaja nggak makan, biar bisa makan di rumah. Pas pulang ke rumah si mamah nggak masak. Ih, meni penting. Umur aing 30 tahun. Habis waktu aing buat begituan. Untungnya tidak jadi, Mang Ded. Mang Ded. Iya, untungnya tidak jadi. Alhamdulillahnya tidak jadi karena di umur segini terus menikah sama cewek yang seperti itu, wah kebayang saya lagi kerja tiba-tiba di chat, tahu nggak? Kenapa? Sedih. Sedih kenapa? Ih pengen nangis, cepet-cepet ngomongnya. Kan tadi aku lagi masak ya di dapur, terus aku tinggal tidur. Sekarang rumah kita kebakaran. Kenapa kamu chat aku bukan chat damkar? Aku udah chat damkar. Apa? Tahu nggak? Terima kasih. Kang Gusman. Ya. Tahu nggak? Tahu nggak? Dari tadi Om, gue ngeliat pas dia ngomong tahu nggak, nada ngakak banget. Iya, nada seneng begitu banget. kali ya. Kayak gitu emang. Cetannya Anak-anak begitu. segitu ya, iya. Enggak emang kalau ketemu Pak, tahu nggak? Enggak. Ngomong dulu langsung. Langsung. Itu papanya apa ini? Sedih. Terus langsung kirim stiker Pak Prabowo, happy lagi. Kan dia begini. Iya, Pengen udah gitu nangis. benar. Tahu nggak? Iya, emang. Sebel. Aduh, cepet. Mana orang itu? Masih ada orang itu? Masih hidup? Nggak tahu, hidup kayaknya. Tapi emang benar. Maksudnya nada juga begitu. Orang yang Loh, makanya dia ketawa banget ya tadi ya. kenapa gitu? paling Iya. relate tadi. Sangat relate ya. Wah, gitu. Ah. Ya. Tahu nggak? Bener. Tapi kalau gua terusin, apa? Nada lagi sedih, sama. Terus dia nanya kan, hah, Papa kenapa? Ngarepin lo. Pakai nanya lagi. Aduh, tapi kayaknya lebih sedih tahanan di rutan KPK nih. Bus. Waduh. Coba Mang Gusman. Tahanan di rutan KPK mengaku dilarang Jumatan ngebleng. Mati. Wah. 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 Dilarang Jumatan ngeblank emang dilarang sih. Iya. Oh iya benar. Sorry. Gimana nih habis ini ya? Ngeblank. Begitu. Lagi ceramah ngeblank. Lagi ceramah. Barang siapa? Siapa ya? Tahanan di rutan KPK mengaku dilarang Jumatan karena belum bayar setoran. Ya Allah. Sedih. Nggak bisa Jumatan. Mungkin kalau kan nggak bisa Jumatan, ya udah bikin Jumatan sendiri aja sesama tahanan. Boleh tuh. Boleh, ntar nyari imamnya di Bumble. Oh iya. Cari imam yang baik. Oke, thank you. Gusman, thank you Gusman. Mang Gusman. Silakan. Gusman. Nah ini tuh tahu tak mau nggak tuh. Tak mau masuk partai. Anies Baswedan beri sinyal bangun ormas atau parpol baru. Ya Wah. Oh, ya, hak dia. Ya nggak kaget juga. Tapi saya punya saran untuk Pak Anies. Apa tuh Kan dia mau bikin ormas atau partai. Ya. Daripada bikin, mending masuk ke ormas yang udah ada. Contoh. Kenapa? Stand Up Indo. Udah ada persona. Karena Stand Up Indo udah 2 tahun terakhir resmi sebagai ormas terdaftar Ormas. secara hukum. Dan Pak Anies udah punya persona komik bingung. Nggak maksudnya kemananya bingung gitu loh. Yang ini udah Bingung. Oh, ya kan, terkenal. karena kan komik itu kan, gue bingung ya. Iya, gue bingung ya. Gue bingung ya, Gitu. pas banget sama Pak Anies ya. Ini ya jauh-jauh dari Arab. Kata orang kan MC-nya kan. MC-nya. Anies Baswedan. Nah, Nah. kan? Muncul. Sedih. Tahu nggak? Pengen nangis. Udah dekat sama founder Bang Panji. Iya, udah deket sama Panji. Itu mungkin tujuannya. Udah podcast kemarin. Nah, bisa itu jadi Iya, komik. mungkin tujuannya itu kali ya. Udah, Pak pengen Anies masuk jadi stand up komik aja Indo. Iya. Nanti di Pak Anies masuk stand up Indo kan berarti komik baru. Ha-ha. Nanti diajarin Wahuy. Nah. Sama Wahuy diajarin.
Oke, langsung. Langsung aja dulu. Yang ketiga, Ya. langsung. Ya. Ini ada dari Jakarta Barat. Jakarta Barat. Dia bapak-bapak anaknya udah 4. Padahal dia kecil, bapak-bapak kecil. Anaknya yang pertama manggil dia Woi. Pokoknya, hah? Dia ngerti anaknya udah sepantaran. Woi, jadi Woi, woi. tanya. Gitu. Woi mau makan. Setelah kita tonton Langsung, dulu oke. cerita dia tentang rumah tangganya. Ini Iya. dia, Arvin. Arvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Om Deddy, Bang Gilbas, Bang Ate. Selamat malam. Sebelumnya kenalin gue Arvin. Gue tuh seneng banget pas dihubungin buat tampil di Somasi. Tapi begitu disuruh bawain materi pinggir jurang, cuma itu. Hidup gue nih udah di dalam jurang. Tadi Bang Ate bilang anak gue 4. Bukan cuma itu Bang, gue nganggur. Pengangguran punya anak 4. Kurang jurang apa? Makanya kemarin ada yang rame-rame bahas roti 400.000. Ih, gue gak mau ikutan. Buat gue itu pinggir jurang. Yang jurang nih, gue kalau beli roti 15.000, itu juga harus dibagi 6. Tapi gue lebih takut bawain materi pinggir jurang. Bahaya gitu. Gue takut kalau sampai gue kenapa-napa, sampai di penjara. Anak sama istri gue siapa yang mau ngasih makan? Gue bebas aja makan susah. Dan gue juga malu sama anak gue. Kalau sampai gue di penjara gara-gara kritik sama nyindir pemerintah. Misalkan nih Om Deddy, amit-amit gue di penjara karena nyolong beras. Anak gue pasti maklumin. Emang kebutuhan. Coba kalau gue di penjara karena kritik pemerintah, gue yakin anak gue bakal bilang jangan ditebus, jangan dijenguk bapak kayak gitu, gaya-gayaan aja ngeritik pemerintah, mending nyolong beras. Dan juga orang-orang susah kayak gue gini, kalau ngeritik pemerintah itu gampang banget dipenjarain. Dicari-cari lah pasal penghinaan pemerintah doang, ya kan? Gampang banget. Beda halnya kalau Rocky Gerung yang kritik pemerintah. Biar kata didongo-dongoin, pemerintah anggap kritik. Makanya gue jadi tahu sekarang kenapa Rocky Gerung segitu beraninya kritik pemerintah. Karena dia nggak nganggur dan nggak punya anak. Coba kalau Rocky Gerung nganggur, punya anak 4, mending nyolong beras dia. Tapi tenang aja teman-teman, buat Somasi gue siapin materi pinggir jurang. Kita mulai dari Persija Jakarta. Persija Jakarta, menurut gue sebagai warga asli Jakarta, lagi seksi banget di mata cagup-cagup yang bakal bertanding di Pilkada Jakarta. Tuh. Baru dapat mandat dari partai. Penentuan paslon, belum daftar KPU, udah nyebut Persija. Gue jadi inget 5 tahun yang lalu, Pak Anies kampanye ngejadiin stadion buat Persija. Pak Anies kepilih, Persija dikasih stadion, kagak. Jadi sih emang jis, tapi nggak bisa dipakai. Persija masih kalah sama konser musik, sama acara kampanye. Persija masih harus ngejalanin laga kandang di luar Jakarta. Maksud gua, Persija, jaknya itu Jakarta, bukan jalan-jalan. Makanya di pilkada kali ini, lagi-lagi Persija dijadiin bahan kampanye. Bang Rano Karno. Belum lama ini beliau mengaku sedih karena Persija nggak punya home base di Jakarta. Bang, anak The Jackmania udah sedih dari 10 tahun lalu. Sejak Persija terusir dari Stadion Lebak Bulus. Ente orang asli Jakarta bang, kenapa baru sedih sekarang? 10 tahun yang lalu kemana? Banten terlalu nyaman. Siapa lagi calonnya? Darmakun. Nah, beliau menjanjikan tiket gratis buat supporter Persija kalau main di JIS, omong kosong. Kita semua tahu ya,
Penghasilan terbesar klub sepak bola, salah satunya dari tiket penonton. Buat kebutuhan klub sepak bola. Kalau tiket gratis, siapa yang mau gaji Marco Simic? Emang mau Marco Simic cuma dibayar kangkung? Gajinya telat aja dia ngambek, ngadu ke pipa. Gini loh Pak Dharma, jangan mentang-mentang kemarin Pilpres ada yang menang karena program makan gratis, Bapak jadi ikut-ikutan bikin program gratisan. Lagian mah The Jackmania nggak segitunya, masih sanggup buat beli tiket. Karena The Jackmania mencintai Persija sekarang dan selamanya. Bukan baru mencintai Persija, kalau jadi gubernur. Bukan begitu Kang Emil? Iya. Lagian ya. Udahlah Kang, gak usah belajar mencintai Persija. Kita semua juga tahu di hati Kang Emil ada siapa? Ada Gusman Sige. Orang Bandung ya? Orang Bandung. Lagian Kang Emil mau ngapain ke Jakarta? Kalau Kang Emil pindah ke Jakarta, jatuhnya kayak Luis Figo pindah ke Real Madrid dari Barcelona ke klub rival. Tuh kalau misalkan mau main tuh, sebelum main dia kasih statement, saya senang sekali ada di klub besar ini. Saya mencintai klub ini dari kecil. Ini mimpi saya pindah ke klub ini. Coba kalau Kang Emil jadi gubernur Jakarta, ngasih statement, hatur nuhun pisan warga Jakarta. Saya mah senang banget bisa kepilih. Ini Jakarta kota besar, kota yang saya impi-impikan dari kecil. Hirup Jakarta. Hirup. Persija nu aing. Aneh. Persija nu aing. Dan gue pernah baca di Kumparan, katanya Kang Emil untuk mengatasi macet Jakarta, beliau akan mendorong warga Jakarta untuk bekerja sesuai domisili. Beliau ngasih contoh, ada temennya tinggal di Kelapa Gading, kerja di Kelapa Gading, nge-mall di Kelapa Gading. Katanya hidupnya sehat, bahagia, sejahtera. Mohon maaf Kang Emil, ente warga Jakarta, Jawa Barat. Terus ngapain nyari kerja di Jakarta? Emang kurang sehat? Kurang bahagia? Udahlah, jangan bawa sepak bola ke ranah politik. Cukup gitu. Lagian juga buat The Jackmania, jangan mau kalian dijanji-janjin doang. Dan buat para cagup yang bertanding di Pilkada Jakarta, gue punya satu pesan buat kalian. Kalau sampai kalian kampanye bentrok sama jadwal Persija main, dan Persija harus main di luar Jakarta, gue pastiin suara kalian gak bakal nyampe 5%. Habis itu chargerannya gue umpetin. Dan stand up ini banyak berubah hidup gue teman-teman. Menjadi lebih baik. Walaupun sama-sama nganggur juga. Tapi nganggurnya gue bisa ada di sini. Sebelum kenal stand up, orang tuh kalau ngeliat gue cuman kesian doang. Ngasih gue kerjaan juga cuman biar gue ada penghasilan. Gue pernah diupahin cuma buat nemenin beli monyet. Temen gue datang ke rumah, hari ini kosong. Anterin gue yuk, nanti gue kasih 200.000. Lah berangkat. Karena ngeliat dia rapi, gue coba ngimbangin. Gue pakai kemeja. Udah rapi, cuman ke pasar Jatinegara beli anak monyet. Gue pakai kemeja mangku-mangku anak monyet. Mana pas gue pangku tuh monyet nyaman. Gue bilang, kok lu nyaman Nyet? Karena anak gue 4 orang, gue pangku gak ada yang betah. Apalagi yang paling kecil. Gue pangku tuh pengen duduk cendili. Makanya gue heran, kok ada orang umur 30-an masih nyaman dalam pangkuan bapak. Ini bukan gak boleh. Boleh aja, tapi begini teman-teman. Bapak gua punya hobi mancing. Dari kecil sampai sekarang, gua masih suka ikut dia pergi mancing. Tapi pas mancing, gua kagak deket sama bapak gua. Gua masang umpan sendiri, gua mancing sendiri, lempar umpan sendiri. Walaupun bapak gua sering dapet ikan, gua nggak bakal pindah deket sama bapak gua. Bapak gua manggil, sini deket ayah, di sini banyak ikannya. Enggak, gua tetap sendiri, usaha sendiri.
Udah sini deket ayah, nih lihat ikan ayah banyak. Ada yang warna kuning, ada yang warna oranye, ada yang warna hijau, warna biru. Ini yang paling baru ayah dapat warna putih. Ini ikan susah banget ayah dapetin. Harus tarik ulur dulu. Karena iseng gua tanya, yang warna merah nggak ada ya? Ada tapi kecil. Merah kecil. Yang merah gede nggak ada. Ada, tadi ayah dapat tapi udah ayah lepas. Kenapa ya? Nyeruduk. Ikan nyeruduk. Itu ikan apa bandeng. Sekian Warben. Ke belakang. Iya. Udah kayak ngejok. Thank you, Warben. Takut diseruduk. Mau langsung prasmanan tadi. Habis ngejok. Wis, tadi kenapa berani nih? banget loh. Tadi tanam petenteng loh. Tadi nunduk-nunduk. Wah. Sekarang gini. Tadi kita potong ya, yang tadi dia ngefak-ngefakin politisi. Iya ada tadi ada. Ada banget. Ada. Biar selamat. Udah kita cut ya. Nggak boleh kayak gitu loh. Iya. Anak Salah. 4, bener anak 4. Paling gede umur 10. 10 Terus tahun. pantaran dia lagi. Ya enggak. Ya anak 4 paling gede umur 10 berarti 10. Terus 10, 8, 5 sama 3 Om. Di rumah kan ada TV loh. Ada. Ada kan? Oh. Kenapa? Hah? Kenapa Nggak kayak nggak ada hiburan. Apa bikin? Enggak, niatnya mau masak ikan doang. Oh. Nyeruduk dari belakang. Wah, mantap deh. 4 orang bos, cewek semua, cowok ada? Cewek cowok. Cewek cowok. Oh iya. Tapi berani anak 4 nganggur ya. Itu hebat. Enggak, Salut gua. serabutan lah ya, ada Serabutan. kerjaan lah ya. Ada kerjaan. Contoh kerjanya apa aja itu, Pin? Kadang nyupirin komika juga. Oh, driver. Iya, stand up ada tapi job stand up. Ada. Ada. Duitnya? Ada juga. Oh, ada. Cuman kurang. Iya. Mau sekarang nih, nanti siapa tahu dapat lah ya. Tahu. Iya, Oh, di sini. Arvin. Arvin, mantap. Thank you. Nggak ada berita lagi kita. Yaudah, Oke. Bim. Berarti antara 3 nih susah ya, kuat semua. Ngeri nih. Susah. banget. Ini tema hari ini sekarang Kang Emil ya. Iya. Iya. Tema hari ini, iya. kalau kemarin Pak Jokowi. Tiga-tiganya ngomongin Pak Jokowi ini Sekarang Kang Kang Emil. Emil. Oke, tapi ini sulit banget nih gue. Sulit Gue milih bener sih. juga bingung. Seru semua Tiga-tiganya seru. bagus banget. Tumben Iya, om, iya, tumben iya, om iya. sulit memilih. Iya. Kenapa maksudnya? Biasanya kan langsung ke dua mulu dari kemarin. Pilkada ada 2 kan bingung milih yang mana Oh, iya kan? juga, benar. Tapi bagus lah karena sekarang ada 43 daerah berpotensi melawan Kotak kotak kosong. Nah iya. Pilihannya Wow. kotak kosong sama yang berpotensi omong kosong. Jadi susah gitu. Susah milih. Susah gitu kita memilihnya gitu. Iya, Tapi iya, jangan iya. salah, pernah menang kotak kosong kan? Pernah ada daerah yang kota kosong pernah ada menang. daerah pernah menang kotak kosong. Benar. Pas dibuka tantri. Kotak santri di dalam. Iya. Tantri kotak. Santri. Kerabat kotak dia, kerabat kotak ternyata ya. Kerabat kotak kita. Kotak kosong. Yaudahlah, siapa di antara Hari, Gusman atau Arvin yang Arvin. menjuarai ini, kita vote dulu. Om. Kita vote, Iya. silakan. Siapakah yang akan menjuarai ini? Ini bedanya tipis banget karena Yes, tiga-tiganya. Ada siapa tadi? Hari Carly ya. Carly, apa tuh Carly? Kanker lidah. Astaga. Mas Hari nama Mas Hari. Ada Gusman Samil. Apa tuh? Sahabat Kang Emil. Dan juga ada Arvin Ampat. Apa? Anaknya Anak empat. Udah maksa banget kita. Iya. Ini Susah nih, ini susah. Termasuk Jujur, sulit. Susah. Tadi aja kita bertiga jujuran aja. Lu milih siapa? Nah. Udah biar adil kita milih bertiga, tiga-tiganya beda deh. Iya. Gitu. Iya. Gue pilih beda, terus makin kesini, wah ini udah kemanusiaan aja nih kita nih. Kebutuhan. Semuanya- Hari untuk apa kalau menang? Tabung untuk just in case kalau ada lagi. Jadi nggak enak kan? Yang ini Iya. aja healing aja Iya. beli maksud gua. Iya. Pakai Kalau Gusman kan buat Merit. menikah, tahun depan mau nikah. tambahan maharnya Kalau seperangkat yang alat ini kan? musik ya. Ah. Oh, untuk anak 4. Anak 4, Udah jelas. Udah tuh yang pertama mau nikah juga. 10, masih 10 tahun. 10. 10 tahun, Mas. Semuanya kalau dari sisi kemanusiaan butuh ya. Butuh ini. Iya, asal jangan dipakai buat dugem ya uangnya.
Baru udah dapat uang dari sini Terlalu pakai manis. dugem kayak yang tadi. Iya. Iya. Tapi apapun itu hasilnya vote. Benar. Hasilnya Vote vote. dari semua Jadi di sini benar-benar ya. dari vote semuanya dan udah ada hasilnya. Jadi apakah membawa nama daerah bisa mengalahkan kanker lidah? Wow. Apakah sedih bisa memenangkan juga somasi kali ini? Ataukah anak 4 dan pengangguran yang bisa menang di malam ini? Saya sebagai Bu Risma. Tadi lama banget. Jawa Timur mau Jawa calon. Timur, nyalon. Calon Jawa Saya. Timur. Gitu. Langsung saja. Langsung aja. Juaranya. Ada. Hari peluk Arvin karena Arvin juaranya. Tapi tapi kata Hari, kenapa gue meluk? Kenapa gue meluk? Arvin, sini Arvin. Selamat Arvin. Jadi kaya. Arvin jadi kaya. Oke. Anak-anak Jakbar. Sebelum maju, gue punya satu pertanyaan. Coba satu Tunggu. Punya rencana nambah nggak sih? Anak cukup Om kayaknya. Oh cukup. Udah mentok tuh kelima tuh. Bingung nyari makannya. Bisa lah ini, bisa. Nambah 2. Saya kaget banget nambah 2. Maksudnya nggak punya duit aja anak 4, apalagi punya duit ya. Ada lagi. Yuk, walaupun sini Arvin jadi kaya. Saya Arvin dari komunitas Stand Up Indo Jakarta Barat siap disomasi. Close the door. Disomasi.